Si Prof. Eli dan juga Kak Ratna. Ini kita senang banget kalau ketemu sama teman-teman dari kampus itu ya. Berasa sekali kita jadi lebih muda dari seusianya saya nih gitu. Jadi teman-teman semua kita sama-sama akan belajar pada siang hari ini. Tapi sebelum belajar saya ingin kenalan dulu. Ini ada 217 peserta siang hari ini, luar biasa. Ada 500 pendaftar juga. Saya tuh pengen tahu teman-teman dari jurusannya apa. Boleh, saya pikir ini nggak hanya jurusan fakultas ekonomi, ada bisnis ataupun fakultas-fakultas yang ada hubungannya dengan usaha saja, tapi karena ini kan karir ya, tadi karir dan bisnis, mungkin teman-teman bisa posting di kolom komennya, di chat, saya ingin kenalan teman-teman latar belakangnya apa. Saya akan mulai sebagai yang pertama, saya akan tulis, saya itu jurusannya dulu adalah elektro, arus lemah ya, jurusannya elektro arus lemah, dan kemudian seperti tadi Prof. Eli telah sampaikan juga, ada temannya juga yang sejawatnya yang dari kedokteran gigi dan ternyata sekarang malah sukses sebagai seorang direktur marketing atau bergerak dalam bidang marketing. Dan benar sekali Bu, kalimat tadi itu yang disampaikan bahwa semua orang kayaknya menjauhi yang namanya marketing, apalagi waktu kuliah dulu. Kalau udah ada bilang apa nih lowongan kerjanya atau apa marketing, wah nggak mau deh pokoknya kalau marketing kayak gitu. Gimana caranya nggak kerja di marketing, itu banyak sekali teman-teman termasuk saya dulu. Kalau jadi marketing kayaknya pilihan keberapa begitu ya. Padahal teman-teman semua, kalimat marketing ini mungkin ada kebidanan, ada akuntansi, biologi, bahasa Inggris. Wah, rame nih. Ini teman-teman semua kalau di Zoom tuh berasa rame kalau teman-teman ngechat. Jadi kita merasakan kehadirannya yang lain. Jadi nggak cuma kita aja gitu ya. Ada ekonomi Islam, keperawatan, biologi. Wah, THP ini apa ya? Boleh dikasih kepanjangannya. Mungkin saya agak kurang ilmu informasi dan perpustakaan. Wah, ini seneng banget, begitu banyak teman-teman semua dari berbagai jurusan. Ada antropologi juga, ada studi perpajakan dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk berkenalan latar belakang jurusannya. Kita akan memulai teman-teman semua. Ada hukum, teknologi radiologi terapan. Nah, teman-teman semua sambil menuliskan absensi, bukan absensi sebenarnya, latar belakang teman-teman, jurusannya teman-teman semua. Teman-teman mungkin pernah dengar bahwasanya pertumbuhan transaksi digital sangat tinggi. Ya, Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce tembus 401 triliun tahun 2021 dan diramakan akan mencapai 530 triliun pada 2022. Kalau lihat grafiknya ini sangat luar biasa ya teman-teman semua. Betapa transaksinya itu dari tahun ke tahun, transaksi digital itu naik terus-menerus. Nah, saya yakin teman-teman semua juga pernah berbelanja digital. Entah di platformnya mana. Siapa yang di sini timnya tim Tokopedia kah, tim Shopee, tim Lazada, boleh komen yang biasanya berbelanja di digital. Kalian tim mana? Ayo, saya mau tahu. Yang teman-teman biasa berbelanja digital, saya mau tahu tim mana. Wah, coba kita sekalian hitung ya, teman-teman sekalian lihat kolom chat, siapa yang paling banyak nih kira-kira? Tim mana yang paling rame? Wah, itu Tokopedia, Shopee. Wah, ternyata ini anak Shopee semua kebanyakan ya. Jadi kita sudah melakukan survei dan sudah mulai melihat mana saja marketplace itu yang paling banyak dibeli nih sama teman-teman dari UNER ya. Oh, Shopee ternyata ya. Saya mau tahu sekali lagi nih yang tadi nulis. Belanjanya apaan sih? Apaan sih belanjanya di Shopee atau Tokopedia? Yang terakhir deh ataupun yang paling sering digunakan untuk berbelanja. Produknya apa? Toko Orange skincare, alat mancing skincare, kosmetik skincare, make up. Wah, kita udah ketahuan tuh ya. Produk paling laku apa udah ketahuan tuh. Ini para pembelanja loh Bu. Luar biasa nih, ternyata semua pada sering berbelanja ya, dan sudah terjadi pergeseran
perilaku, di mana kita sudah sangat terbiasa untuk melakukan berbelanja secara digital. Jadi banyak, oh ada baju kucing juga ya, jualan baju kucing. Siapa itu beli baju kucing? Kucingnya mau dibajuin, dianya harus beli baju juga dong ya. Outfit, dandan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, mari kita lihat ini data pada bulan Februari. Sebenarnya di website asosiasi juga ada yang lebih baru. Itu kita menemukan transaksi yang paling laku memang perawatan kecantikan, teman-teman. Ini adalah 15 kategori dengan penjualan paling tinggi di marketplace. Perawatan kecantikan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, pakaian dan aksesoris wanita, sampai yang paling bawah adalah mainan dan hobi. Nah, bicara tentang peluang, teman-teman semua. Ketika kita pengen ataupun bertanya ke diri sendiri, apa ya bisnis yang bagus, apa sih peluang usaha yang bagus, apa sih karir yang bagus, maka kita sebenarnya bisa menggunakan data-data berikut ini untuk membantu kita membuat keputusan. Sehingga decision kita itu based on data, bukan based on rasa-rasanya. Yang akan bagus adalah seperti ini. Dengan data kita bisa untuk memutuskan pilihan-pilihan kita. Nah, teman-teman di sini yang tadi sudah menyebutkan jurusannya, yang tadi sudah menyebutkan timnya, pembelanjaannya di mana. Di sini siapa yang sudah punya usaha sendiri, dan yang kedua siapa yang ingin jadi seorang entrepreneur, memiliki bisnis sendiri. Silahkan chat di kolom chat, saya mau tahu juga. Dan kemudian boleh juga yang menyampaikan di sini, saya nggak mau jadi pengusaha, pengen karir, boleh ya. Jadi tulisannya bisa gini, bisnis atau karir, silahkan tulis di kolom komen. Yang mau bisnis siapa, yang mau karir siapa, silahkan. Tuh ada yang mau bisnis di fashion ya. Bisnis. Wah, yang karir juga silakan ya, tulis yang mau karir. Wah, dua-duanya bisnis dan karir. Bisnis ikan cana. Wah, silakan teman-teman dituliskan mau bisnis apa, boleh tuh, kayak Cindy menuliskannya bisnis ikan cana katanya ya. Bisnis angkringan, bisnis jual beli album photocard K-pop. Oke. Silakan terus tulis di sana biar kita juga mengetahui kira-kira, oh ini semuanya punya bisnis ya. Bagus. Ini bagus nih, semuanya mau pada bisnis. Ini saya mau tanya sama teman-teman yang banyak menulis bisnis. Mungkin itu ada yang open mic ya, jadi agak berisik. Tolong di mute dulu. Nah, teman-teman yang telah menulis bisnis, saya mau tahu kesulitan teman-teman memulaikah atau menjalankan bisnis paling sulit di bagian mana? Silahkan tulis. Ada yang tulis modal tuh ya. Silahkan, dalam memulai bisnis, dalam menjalankan bisnis, paling susah apanya? Silahkan. Sambil terus menulis, teman-teman semua. Ternyata di situ katanya yang nulis modal, masalah modal cuma satu. Wah, hebat dong. Kalau modal gampang tau, nyari modal. Yang susah itu bikin laku, bikin produk yang disukai, itu juga susah tuh. Modal biasanya banyak yang memodalin. Saingan, modal promosi target gitu ya. Terus macam-macam. Silakan tulis lagi problem Anda dalam berbisnis. Problem Anda dalam berbisnis. Nah, selanjutnya ini adalah data perawatan kecantikannya tadi yang paling laku lipstick, body butter, eyebrow, masker wajah, dengan penjualan untuk lipstick sendiri hampir 1,5 juta ya itu ya. 1,5 juta produk dalam waktu 1 bulan terjual lipstick. Wah, luar biasa teman-teman semua. Jadi dengan data-data seperti ini, teman-teman bisa datang sebenarnya ke website asosiasi ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang dikonsumsi oleh orang-orang pada saat ini. Dan kemudian kita bisa kemudian menyelaraskan teknik marketing kita dengan produk-produk yang memang diserap oleh masyarakat di Indonesia pada saat ini. Kemudian teman-teman semua, ini salah satu data juga yang kita kumpulkan. Dengan data ini kita tahu bahwa perawatan wajah ada kenaikan sangat signifikan dari 1,2 juta menjadi 2,1 juta. Terus kemudian perawatan tubuh dan lain sebagainya. Ini adalah data-data yang sangat penting bagi Anda yang tertarik untuk berbisnis. Nah teman-teman semua, data-data ini kalau teman-teman cari di luar barangkali tidak ada. Kita juga yang mensuplai waktu itu untuk Kementerian Perdagangan. Jadi transaksi-transaksi ini sangat penting bagi riset kita di dalam dunia digital. Kenapa? Karena dulu secara offline itu sulit untuk mengumpulkan semua data. Sekarang secara online, apapun yang kita beli itu terekam.
Dan ketika orang melakukan pembelian terekam, maka kita bisa memprediksi habitnya, kebiasaannya, kemana dia menghabiskan uangnya. Orang ketika disurvei ya, survei misalnya pakai interview itu bagus, tapi kadang-kadang terjadi bias. Ketika orang-orang berbelanja dan kita tahu kemana dia menghabiskan uangnya, kita bisa benar-benar yakin bahwa orang-orang tersebut memang tertarik pada kategori tersebut. Jadi survei yang paling dalam adalah ketika orang-orang sudah berinvestasi atau membelanjakan uangnya. Nah, teman-teman, selain tadi masalah penjualan, selalu kalau digital marketing kita nganggapnya tentang jualan-jualan, yes, of course, bisnis, yes. Tapi juga di saat yang sama, karir yang paling dicari pada tahun 2022 ini adalah digital marketing dengan lowongan kerja sebesar 31.752. Kabar baiknya adalah keahlian digital marketing ini adalah keahlian yang dengan latar belakang apapun bisa menguasai keahlian digital marketing. Kita tidak perlu misalnya latar belakangnya harus eksakta atau latar belakangnya harus apa gitu ya, harus matematik atau apa. Setiap orang bisa menguasai digital marketing. Saya bercerita sedikit, ada seorang peserta waktu itu kita memberikan pelatihan untuk 500 peserta bersama Kementerian Informatika. Di mana waktu kita memberikan pelatihan, pesertanya ada seorang ibu rumah tangga. Jadi teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya, kadang kita terpikir bahwa kita adalah orang paling sibuk di dunia. Kita merasa kayaknya saya nggak punya waktu karena saya harus mengerjakan tugas, saya harus mempersiapkan sidang dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah sesungguhnya yang paling sibuk ya di dunia ini menurut saya adalah seorang ibu. Karena dia harus mengurus keluarganya, mengurus pasangannya, mengurus anak-anaknya, dan kadang-kadang harus ngurusin omongan tetangga juga. Dan harus ngurusin begitu banyak hal ya, apalagi kalau baru lahiran. Kebetulan peserta ini adalah seorang ibu rumah tangga. Bagi saya ini menarik, dia berarti dalam kesibukan yang sangat tinggi, mengurus anaknya dan lain sebagainya, dia ikut pelatihan ini. Dan ketika dia ikut pelatihan ini dengan beberapa teknik yang dilakukan, saya pernah posting di Instagram saya, keluhan ibu ini. Keluhannya kenapa? Bukan karena keluhannya materinya sulit. Jadi si ibu ini mengeluh, karena dalam 2 hari dia mempraktekkan tekniknya, tiba-tiba ada 500 orang mengirimkan DM ke dia untuk memesan produk. 500 chatting. Dan katanya dia sambil ketawa begitu, sekarang saya diomelin Pak sama suami saya karena saya megangin handphone bunyi tang ting tung menjawab orang-orang yang memesan ke dia. Jadi teman-teman akhirnya dia harus mematikan notifikasinya dan kemudian dia harus mengurus banyak hal lainnya. Maksud cerita ini adalah teman-teman semua, kita akan mudah sekali untuk menguasai digital marketing ini ketika step by step-nya itu telah dibuat framework yang mudah untuk dilalui. Jadi lowongan kerjanya besar, peluang bisnisnya juga luar biasa, dan bahkan kata World Economic Forum juga ini merupakan top skill juga, urutan keempat dari 20 skill yang paling dicari. Di LinkedIn juga begitu, teman-teman semua. Jadi bisa jadi nih, ada yang tadi jurusannya akunting, ada yang akuntan ya, ada yang jurusannya pajak, ada yang jurusannya biologi, ada yang jurusannya apapun bahasa Inggris, semuanya juga memerlukan digital marketing ini, dan bukan untuk menjadi seorang marketer saja, bukan untuk menjadi seorang pebisnis saja, tapi bisa menggunakan skill itu untuk skill digital marketing untuk mempromosikan skill utamanya sebagai seorang penerjemahkah, sebagai seorang translator, terus kemudian sebagai seorang pengacara, sebagai seorang apapun ya, konsultan pajak, bisa dipromosikan skillnya tersebut dengan digital marketing yang dikuasai. Nah, Pak Jokowi juga kemarin ya, 3 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, bahkan mewajibkan kepada para pelaku UMKM harus jualan online, harus belajar internet marketing atau digital marketing. Maka dari itu tentu saja ini langsung disebar ke seluruh jajaran pemerintahan untuk memfasilitasi hal ini. Jadi memang digital marketing ini kita lihat sedang tren sekali, dari mulai di Indonesia, di dunia, di bisnis, di pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian saya mau tanya teman-teman, apa yang akan terjadi jika seseorang misalnya konsultan pajak
dia memiliki kemampuan komunikasi digital yang baik, atau justru dia tidak menguasai komunikasi digital yang baik. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Misalnya nih, kita punya teman, dia adalah seorang konsultan pajak, misalnya di situ adalah seorang pengacara, ya bisa diisi di kolom titik-titik itu, atau dia seorang ahli kesehatan, dan yang teman kita itu ahli dalam berkomunikasi digital. Setiap kali posting, orang komen, setiap kali dia membuat status dimanapun, dia bikin podcast, dia bikin video, dan orang-orang memberikan engagement yang baik, versus seseorang yang sama keahliannya tetapi barangkali tidak ahli dalam komunikasi digital, seni komunikasi digital. Mana yang karirnya akan lebih baik, teman-teman? Coba komen. Silakan teman-teman semua. Satu orang nih konsultan pajak, dia ahli banget seni komunikasi digital. Yang lain satu lagi tidak. Mana yang lebih mudah untuk mendapatkan klien? Misalnya juga, nah tuh udah ada yang yang Wahyu udah komen, yang ahli, betul banget. Silahkan terus teman-teman semua. Ini contoh nih, saya tampilkan 2 buah foto ya, barangkali teman-teman kenal namanya, bukan karena keahliannya saja, tapi karena keahlian atau seni komunikasi digital mereka. Terus kemudian juga kalau teman-teman baca berita, presidennya Filipina itu sebenarnya dia memiliki sejarah politik yang tidak terlalu positif, tetapi karena menguasai sosial media, dia sekarang menang menjadi presiden di Filipina. Begitu pula dengan Trump ataupun dengan yang lain. Di Netflix itu kalau saya tidak salah ada sebuah film yang sangat bagus sekali, bagaimana menganalisa seseorang yang tadinya tidak menyukai seorang kontestan bisa diubah pemikirannya. Itu yang terjadi dalam kampanye-kampanye di sosial media. Itu film itu saya pikir wajib kita tonton, sehingga kita mulai memahami bahwa digital marketing itu bukanlah hanya untuk jualan online. Itu yang penting. Tetapi seni komunikasi digital ini adalah penting juga untuk mempromosikan keahlian kita, karir kita. Teman-teman semua, persepsi yang tepat adalah digital marketing merupakan seni komunikasi digital untuk menyampaikan produk, keahlian, ataupun persepsi sehingga dibutuhkan oleh semua prodi, oleh semua jurusan dibutuhkan. Sehingga ketika teman-teman yang tadi jurusannya biologi, jurusannya pajak, akunting, terus kemudian sastra, jurusan apapun, ingin mempromosikan skillnya bisa menggunakan digital marketing ini. Kira-kira itu yang perlu kita pahami, sebuah pemahaman yang lebih luas daripada sekadar menyatakan digital marketing adalah cara untuk jualan. Ya, kira-kira begitu. Maka dari itu, kemarin juga saya menyampaikan ke Komisi 10 DPR agar digital marketing ini dijadikan sesuatu yang bagaikan bahasa ketiga di Indonesia. Maksudnya pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris, ketiga adalah bahasa digital marketing ini. Karena merupakan seni komunikasi digital, lowongan kerjanya banyak, tapi supply-nya masih sedikit, teman-teman semua. Saya berharap agar di pendidikan-pendidikan seperti SMK, universitas, ini dijadikan pelajaran yang sangat-sangat umum di setiap tempat pendidikan kita, sehingga kita menjadi ahli dalam seni komunikasi digital ini. Disambut baik dan akan disampaikan menurut Wakil Ketua Komisi 10 kepada Mas Menteri Pendidikan kita. Ya. Oke, teman-teman semua, saya senang sekali melihat teman-teman semua pada komen-komen ini dari seluruh peserta. Karena senang, saya ingin bagi-bagi sebuah buku untuk teman-teman semua. Buku ini saya dan tim yang menulis, dan buku ini adalah seni copywriting, bagaimana menulis tulisan yang menarik dan efektif. Saya ingin membagikan kepada siapa? Ke seluruh orang di sini, yang nantinya teman-teman yang aktif saya akan berikan buku ini. Ini bukunya ya, saya ingin memberikan bukunya untuk teman-teman nih.
Kalau teman-teman ingin bukunya, boleh komen di kolom komen. Nanti kita akan kirimkan bukunya untuk semua peserta yang membutuhkan. Jadi bukunya kita buat dalam bentuk gambar-gambar seperti ini teman-teman semua. Nanti kita akan kirimkan dalam bentuk digital. Kalau yang mau boleh komen ya. Nanti akan kita kirimkan. Saya akan berikan buku digitalnya kepada panitia untuk dikirimkan kepada para peserta. Yang mau aja ya, yang mau dan masih punya waktu untuk membaca buku ini. Ini adalah salah satu karya kita untuk membantu teman-teman yang sedang belajar digital marketing. Oke, teman-teman semua, selanjutnya adalah memahami digital marketing. Kita tadi sudah melihat bahwa kebutuhannya tinggi, teman-teman juga bersentuhan sehari-hari ketika harus berbelanja, harus apa dan lain sebagainya. Sekarang kita ingin memahami digital marketing itu apa, ya. Secara mudah memahaminya, saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang awam sekali, nggak gaya-gayaan, yang kita mudah ingat dan juga mudah melakukannya. Nah, memahami digital marketing, apa sih sebenarnya tujuannya marketing ini? Secara mudah sekali ya, secara mudah sekali. Biar kita ingat siapapun jurusannya, apapun jurusannya, teman-teman bisa mengingatnya. Itu tujuan saya. Apa sebenarnya tujuan utamanya nih? Digital marketing ataupun marketing dulu ya. Marketing ini tujuan utamanya apa? Teman-teman kalau lihat gambar di depan, itu huruf A itu kosong, huruf B itu ada isinya. Jadi ini ada orang, di kiri masih kosong, di kanan sudah berisi. Tujuan dari marketing ini adalah sebenarnya secara sederhana sekali, sehingga kita mudah mengingatnya. Kita ingin merubah seseorang yang tadinya tidak kenal atau nggak kenal menjadi kenal. Seseorang yang tadinya tidak tahu sesuatu menjadi tahu. Seseorang yang tadinya nggak mau menjadi mau. Contoh. Tadinya saya tuh nggak tahu yang namanya Citayam Fashion Week ya di SCBD. Saya nggak tahu, nggak kenal. Apaan sih itu? Sampai kemudian akhirnya saya kenal. Setelah saya kenal Citayam itu, saya pengen jadi lebih tahu tentang Citayam ini, apa yang sebenarnya terjadi di sana, siapa sih tokoh-tokohnya. Ada yang tahu tokoh-tokohnya Citayam Fashion Week itu di SCBD yang begitu rame? Siapa aja sih tokoh-tokoh di si acara Citayam Fashion Week itu ya? Nah itu kan tuh semua pada tahu semua. Lebih tahu daripada saya tuh JJ Roroy, terus kemudian Bonge, JJ Kurma. Waduh, kita tadinya nggak kenal mereka kan? Saya nggak tahu tuh katanya. Saya juga nggak tahu tuh Mas Antonius ya. Jadi itu tokoh-tokohnya dari nggak kenal jadi kenal. Dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak mau, dari nggak beli jadi beli. Saya tadi pakai idiomnya yang acara di SCBD, Citayam Fashion Week, Fashion Show ya. Tapi saya pernah mengalami juga, bukan cuma ini. Teman-teman, saya pernah ngalamin juga contohnya sepeda. Saya tadinya nggak kepikiran sepeda, tapi waktu kita pertama masuk ke pandemi, tiba-tiba semua orang posting tentang sepeda. Jadi saya kepikiran. Dari nggak kenal, tentang sepeda jadi kenal. Terus dari nggak tahu, saya searching tuh. Cari tahu. Wah, apa sih sepeda ini? Gini-gini, harganya berapa? Yang harganya, oh ternyata sepeda gila-gila banget. Dari yang harganya terjangkau sampai yang harganya luar biasa untuk satu buah sepeda. Ya, itu terjadi di dalam pikiran saya. Karena apa? Karena proses marketing itu. Jadi proses marketing ini bagaimana mengubah isi hati dan kepala seseorang sehingga melakukan pilihan dan tindakan tertentu. Nah, ini kadang-kadang disalahgunakan memang. Tetapi tujuannya adalah baik seperti pisau untuk memotong sesuatu, kita bisa menggunakan teknik yang sama untuk merubah isi hati dan kepala seseorang sehingga melakukan pilihan dan tindakan tertentu. Ketika disebut digital marketing, perbedaannya adalah menggunakan tool digital. Ada Google, ada sosmed, ada YouTube, podcast, Dimia. Kemudian kalau digital itu lebih mudah melakukan targeting karena kita bisa mengetahui keinginan, kemampuan finansial, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa lebih mudah menyebarkan pesan ke banyak orang yang tepat, lebih cepat, dan efektif. Itulah digital marketing ya. Ini perbedaannya. Menggunakan tool digital dan serta memiliki benefit serta kelebihan yang berbeda. Teman-teman semua, tadi kita sudah mengetahui tujuannya, yaitu dari nggak kenal menjadi kenal. Nah, dari nggak kenal menjadi kenal ini ada journey, ada perjalanannya.
Perjalanan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan seseorang dari nggak kenal, dari nggak tahu, dari nggak mau, menjadi kenal, menjadi banyak tahu dan banyak mau. Ini disebut dengan buyer journey. Jadi bagaimana nih kita merubah seseorang yang tadinya nggak kenal, menjadi kenal, yang tadinya nggak tahu tentang produk kita jadi tahu, yang tadinya sedikit yang tahu jadi banyak yang tahu dan banyak yang mau, banyak yang beli. Bagaimana? Tahapan ini disebut buyer journey. Nah, tahapan ini teman-teman, mungkin teman-teman pernah mengalami ya. Saya pernah ngalamin gini. Coba lihat ya tahapan di depan. Saya nggak sengaja di sebuah postingan di sosmed, saya melihat postingan tentang celana begini. Saya liatin aja postingannya apa sih? Oh, celananya enak juga gitu ya. Oh, namanya celana Cino. Terus setelah melihat celana Cino ini saya kepengen, artinya apa nih? Saya dari nggak kenal jadi tahu nih, jadi kenal tentang si celana Cino. Terus saya searching, jual celana Cino pria. Setelah saya searching di Google, tiba-tiba itu saya mau ke YouTube, mau ke detik.com, mau kemanapun, tiba-tiba muncul celana di mana-mana. Desktop saya, laptop saya isinya celana kemana-mana. Jadi, waduh kenapa nih? Ada yang pernah ngalamin nggak? Setelah mencari produk tertentu, mengklik hal tertentu, tiba-tiba seluruh layar kita. Pernah ngalamin? Bagaimana ceritanya? Coba ceritain, itu ternyata pernah ngalamin, bukan saya doang ya. Lagi searching apa, tiba-tiba YouTube kita isinya jadi celana kalau saya dulu ya. Teman-teman pernah apa? Pernah ngalamin juga? Iya, algoritma, betul sekali ya. Ada algoritmanya. Sering Pak, kita nyari apa jadi kena ke kita kemana-mana ya. Search pantofel, tiba-tiba pantofel tuh di mana-mana, sepatu di mana-mana. Karena itu tiba-tiba di Tokopedia-nya ada iklan diskon 30% dan kemudian akhirnya belanja. Ini buyer journey teman-teman. Dari nggak kenal celana Cino, saya jadi pengen cari tahu, betul nggak? Teman-teman sama nggak kayak gitu? Habis cari tahu, tiba-tiba saya kayak dihipnotis. Tiap kali saya pergi, saya cuma ngelihat celana. Kalau teman-teman nyari taunya sepatu atau lipstick ataupun masker wajah ataupun produk kecantikan biar glowing, habis ngeklik produk kecantikan itu kemanapun teman-teman pergi, nonton apapun, membaca apapun, semuanya adalah tentang produk kecantikan tersebut. Dan alam bawah sadar kita terpengaruh. Dari kita nggak suka jadi suka, cari tahu, dan kemudian akhirnya kita beli. Siapa di sini yang setelah melakukan itu semua ya, tiba-tiba banyak nih di mana-mana di desktop kita muncul tuh seluruhnya. Siapa yang di sini yang nggak tahan dengan 3 hal ini? Pertama adalah gratis ongkir, kedua adalah COD, ketiga adalah diskon. Ketika udah ada 3 itu, apalagi sebelumnya kita udah nyari-nyari, gratis ongkir, diskon lagi 50%, COD, siapa yang kena semuanya? Nah, teman-teman, betul, tergantung kebutuhan, betul benar. Tapi banyak yang kena gara-gara begitu. Kalau udah 3 poin itu kita langsung tergantung dompet. Ini masih bagus yang tergantung dompet. Saya berdoa semoga tidak ada yang pay later ya. Banyak korban pay later tuh di mana-mana. Dompetnya udah bilang saya nyerah kata dompetnya, tapi pay letternya masih dipakai. Nah, itu bahaya tuh ya. Teman-teman semua kalau bisa jangan pakai pay later, habis nanti uang kita ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini disebut dengan buyer journey. Sekarang saya akan sistematisasi proses ini sehingga akan terlihat di teman-teman bagaimana para digital marketer, bagaimana para orang yang mampu mempengaruhi habit, kebiasaan, tingkah laku orang menggunakan frame ini, menggunakan metode ini. Frame-nya adalah begini. Ada 5 tahapan teman-teman. Pertama disebut dengan demand atau dreaming generation. Jadi dari orang nggak kepengen, jadi ngiler, jadi apa ya bahasanya ya, jadi kena racun. Ada yang suka ngomong gitu, tiba-tiba nggak suka tiba-tiba jadi suka, atau nggak kenal jadi kenal gitu ya. Pertama adalah demand generation atau dreaming, ngimpi, jadi kepengen nih. Itu apa sih Citayam Fashion Show? Apaan ya itu ya? Jadi kepikiran dari nggak tahu jadi tahu, jadi dari nggak kenal jadi kenal. Abis itu bener nggak? Setelah kita tiba-tiba apaan sih tuh kok rame, kemudian kita searching, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Abis mengetahui sesuatu kita searching Citayam Fashion Show, apaan ya?
atau kemudian sepeda, apa aja sih sepeda itu, kenapa orang pada pakai sepeda sekarang. Kita mulai pengen tahu banyak. Setelah kita pengen tahu banyak, ngapain kita? Kita mulai membandingkan 10 sepeda terbaik, 10 produk kosmetika terbaik dan teraman serta paling natural atau sehat. Kita mulai ngelihat review, bener nggak? Bener nggak teman-teman? Kita mulai ngelihat review, ini adalah tahap ketiga, comparing, membandingkan. Baru terjadi di tahap keempat, pembelian. Dan di tahap kelima, loyalty, yaitu jadi pengen beli lagi dan kasih tahu orang lain. Jarang menurut saya ini. Ada nggak teman-teman yang gini? Misalnya, teman-teman melihat produk kecantikan, kosmetik, atau produk yang teman-teman butuhkan, produk makanan atau apa, pas lihat langsung begini. Hah? Saya suka nih lipstiknya, saya bayar deh sekarang juga. Itu kayaknya jarang ya. Jarang ada orang yang langsung berbelanja hari itu juga. Ada tahapan proses di isi kepala orang, di hati orang. Dari pertama dia kenal, terus dia cari tahu, dia bandingin dengan orang lain, kemudian baru terjadi pembelian, dan kemudian beli lagi dan kabarin orang lain. Siapa di sini yang merasa bahwa dalam proses memutuskan untuk membeli sesuatu, tahapannya adalah 5 ini? Ada yang ngerasa begitu nggak? Silakan kalau di kolom komen ya, ngechat ya. Siapa yang merasa bahwa waktu melakukan pembelanjaan tahapannya kayak gini? Pertama, jadi kenal, jadi pengen tahu banyak, jadi pengen tahu yang terbaik, jadi pengen beli, jadi pengen beli lagi, baru kasih tahu orang lain. Nah, betul sekali. Inilah frame-nya. Inilah bagaimana orang dibuat dari nggak kenal menjadi loyal. Dari nggak kenal menjadi loyal, tahapannya seperti ini. Saya yang kena korban racun katanya ya. Ada yang komen. Betul, benar banget, emang dibuat seperti ini. Tahapannya bagaimana untuk melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana melakukannya? Bagaimana melakukannya? Nah, ini teman-teman semua, kalau kita ingin melakukan demand generation ataupun dreaming, maka kita bisa memberikan konten yang berupa edukasi dan testimoni. Key point-nya adalah benefit, seru, bahagia, banyak orang menggunakan. Produk sedang digunakan, gambarnya bagus, call to action-nya pelajari lebih lanjut. Di mana kita mempromosikan konten-konten yang ada hubungannya dengan dreaming ataupun demand generation di sosmed. Ya, di sosmed kita lagi ngenalin brand kita tuh di sosmed. Kemudian ketika orang lagi searching, maka tema konten yang harus kita buat adalah edukasi yang lebih detail, banyak pilihan, berisi informasi benefit lebih jelas, dan ada saran. Produk sedang digunakan, gambar yang bagus juga, ada perbandingan juga di blog, YouTube, dan marketplace. Dan selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan atau stage-nya ya, untuk membuat konten berdasarkan buyer journey yang teman-teman sudah lihat tadi. Nah, teman-teman semua, dalam digital marketing, tadi kita sudah mengenal buyer journey. Buyer journey itu saya ulang ya, bagaimana kita mengubah isi kepala seseorang dari tidak kenal menjadi kenal, dari nggak tahu menjadi tahu. Ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Nah, selanjutnya, ini ada 5 hal lagi yang penting, namanya 5 elemen digital marketing. Targeting, konten, distribusi, tes dan ukur, kemudian relaunch. Apakah ini? Apa hubungannya dengan buyer journey? Ini ada apa lagi? Targeting itu tentang siapa, kenapa, di mana. Terus kemudian kontennya dibuat berdasarkan targetnya, didistribusikan, dites dan ukur, dan kemudian kita ulangi lagi tahapannya sampai menemukan sesuatu yang paling efektif untuk kita. Ini adalah 5 elemen digital marketing. Apa hubungannya sama buyer journey? Apa hubungannya? Misal contoh, tadi buyer journey 1 adalah tahapan pertama, jadi kenal atau jadi pengen atau dreaming atau demand generation. Bagaimana membuat hal itu terjadi? Maka kita menggunakan 5 tahapan ini. Pertama, siapa yang mau kenal produk kita? Di mana rumahnya? Terus kemudian penghasilannya berapa? Terus kemudian dia kebutuhannya apa? Gengsi, emosi, ya, atau fungsi? Karena tidak semuanya orang butuh fungsi, ada yang butuh gengsi, ada yang butuh emosinya, ada yang butuh standarisasi. Jadi ada orang-orang yang butuh standarisasi, contohnya apa? SIM, kita ngeluarin uang karena itu standar, harus kita lakukan. Mau suka nggak suka, juga kita lakukan. Nah, kebanyakan gengsi kalau belanja ya.
Kebanyakan saya mau survei ya. Siapa di antara kita yang kalau beli itu lebih banyak apa nih alasannya? Apakah fungsi, kedua emosi, ketiga gengsi? Ayo, silakan. Komen yang belanja fungsi itu kebutuhan, betul ya. Fungsi, emosi, dan gengsi. Saya mau tahu. Ayo, tulis fungsi-fungsi. Saya tebak nih ya. Ada yang tulis nafsu. Fungsi, gengsi. Saya tebak ya, kalau yang fungsi ya, pasti nyari harga murah. Bener nggak? Bener nggak? Yang fungsi pasti nyarinya harga murah. Bener nggak? Tuh kan. Nah nih, kalau mengetahui bahwa produk kita itu positioningnya adalah di fungsi, maka mainnya di harga loh. Maka mainnya di harga. Karena orang yang nyari fungsi itu nyari harga. Ya, yang penting saya sih fungsinya berjalan. Betul nggak? Jadi kalau ada yang nanya, gimana nih price analisisnya, gimana menjual produk nih? Produk saya harganya di harga berapa, Pak? Tanya dulu, produk Anda itu dijual untuk memenuhi fungsi, emosi, gengsi, atau standarisasi. Kalau memang fungsi, berarti Anda main di harga tuh. Dan di fitur. Contoh, antara fungsi dan gengsi atau emosi. Handphone. Saya akan menyebut dua merek ya. Saya akan menyebut dua merek. Handphone pertama Vivo, handphone kedua iPhone. Vivo itu fungsi, emosi, gengsi atau standarisasi. Terus kemudian iPhone, fungsi, emosi, gengsi, standarisasi. Vivo apa? iPhone apa? Silakan tulis di kolom chatting. iPhone gengsi, Vivo lebih ke fungsi sih. Betul kan? Pasti kalau udah yang para pembeli Vivo akan begini nanyanya. Berapa sih fiturnya? Banyak nggak fiturnya Vivo? Harganya berapa? Jadi teman-teman, produk tuh boleh sama, tapi mainnya di mana? Ya, mainnya di mana? Main di gengsi apa di fungsi nih? Kalau main di fungsi, bahasanya udah beda semua. Dari mulai bahasa brosur, copywritingnya, postingan di sosmed, gambarnya udah beda. Yang ditonjolin fitur, fitur yang banyak dan diskon. Tapi kalau iPhone, misalnya gini, silakan teman-teman semua, iPhone baru, iPhone berapa? 13 Pro. Diskon 70% di saya. Yang ada, yang beli takut. Jangan-jangan nih handphonenya palsu. Kalau udah yang gengsi itu kalau diskon kegedean orang malah nggak mau beli loh. Karena apa? Ya takut dong, karena yang dicari adalah gengsi. Jadi kalau kita mengetahui produk kita, sekarang pikirkan nih teman-teman yang tadi mengaku sudah berbisnis. Produknya itu di mana mainnya? Di fungsi, di gengsi, di emosi, apa di standarisasi? Standarisasi contohnya apa? Banyak. Misalnya untuk bisa masuk mall, Anda harus ada sertifikat vaksin. Itu standarisasi. Nggak ada pilihan, ya udah harus. Jadi teman-teman produk tuh memiliki tipe-tipe dan ketika sudah tahu tipe produk kita, kita akan tahu cara memasarkannya. Cara membuat copywritingnya. Pertama tadi targeting, kontennya kayak gimana, terus kemudian distribusinya kemana, kemudian tes dan ukur dan relaunch. Jadi, saya ulang ya, nanti yang mau dapat buku harus tahu nih, saya cuma ngajarin 2 frame. Frame pertama adalah buyer journey. Buyer journey itu ada 5. Yang frame kedua adalah 5 elemen digital marketing. Hubungannya apa? Hubungannya adalah tiap tahap dalam buyer journey itu, misalnya saya diminta misalnya, Pak Dian tolong dong Pak, saya pengen produk saya dikenal banyak orang. Berarti demand generation. Berarti dreaming. Nah, maka saya akan bertanya kepada klien saya, oke Pak, targeting Bapak siapa? Kenapa dia mau produk Bapak? Unique selling proposition-nya apa? Nih, saya di poin 1 akan bertanya dulu saya ke dia. Kotanya mana Pak? Yang ingin mengenal produk Bapak di mana? Terus Bapak akan main di mana? Di fungsi, di gengsi, di emosi, atau produk Bapak ini standarisasi? Setelah dia ngomong itu semua, baru saya akan ciptakan kontennya. Kemudian saya akan sebarin nih distribusi kontennya. Kemana? Tergantung. Kalau dia branding atau untuk dikenal, dia di sosmed saya akan sebarin. Di YouTube dan sosmed, bukan di marketplace. Dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hubungan antara 5 tahap buyer journey dengan 5 elemen digital marketing. Jadi 5 elemen digital marketing ini bisa digunakan di setiap tahap buyer journey. Contohnya, nomor 2 tahapannya jadi pengen tahu banyak, ya searching. Sama, kita gunakan lagi.
Pertama, targetingnya siapa Pak? Siapa yang mau mencari produk Bapak? Orang yang kenal dengan brand kompetitor saya Pak. Saya pengen orang yang kenal brand kompetitor saya, nyari produk saya. Oke. Terus kemudian Bapak mainnya di mana? Mainnya sama nggak sama kompetitor? Saya fungsinya sama, semuanya sama, tetapi harga saya lebih murah karena bla 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 dan lain sebagainya. Terus kemudian baru saya ciptakan kontennya dan lain sebagainya. Oke, saya mau tes ya ke teman-teman. Buyer journey kan ada 5 tahapan. Sekarang tahapan ketiga. Ayo, siapa yang bisa komen? Tahapan ketiga dalam buyer journey. Silahkan tuliskan. Silahkan. Tadi Nabila nih ya, baru satu. Nabila doang berarti yang dapat buku nih. Pokoknya siapa yang bisa, comparing tuh udah. Ada Laras sama Nabila. Silahkan Nita. Terus silahkan. Tahapan ketiga dalam buyer journey. Tahapan ketiga dalam buyer journey. Perbandingan. Compare. Wah, ini pinter semua nih. Silahkan teman-teman semua bisa komen di sana ya. Tahapan ketiga dalam buyer journey. Nah, untuk membuat comparing juga sama. Kita akan menggunakan 5 elemen digital marketing itu. Seperti tadi. Oke teman-teman semua. Sekarang saya juga akan menjelaskan sedikit tentang 2 algoritma utama. Di dalam dunia digital, di dalam dunia promosi, di dalam dunia jualan online, di dalam dunia bisnis digital ini, ada 2 algoritma utama yang dipakai oleh platform. Algoritma yang pertama adalah ranking atau posisi. Kalau bahasanya real estate itu adalah lokasi. Di sini sama loh di digital. Halaman paling penting dalam Google adalah halaman pertama, posisi. Ada 2 miliar website di seluruh dunia, tapi hanya ada 15 display di halaman pertama Google. Ya, hanya ada 15 display. Hanya mereka yang muncul di halaman pertama Google yang bisa memperoleh penjualan. Kedua, di marketplace, di Tokopedia, di mana teman-teman coba masuk nih. Saya minta teman-teman tes sendiri ya. Saya minta teman-teman tes. Coba tes sekarang. Tes di Tokopedia, di Shopee, dimanapun. Cari sebuah produk apapun. Cari sebuah produk dan enter. Yang muncul di halaman home-nya teman-teman berapa? Menurut saya tuh, saya pernah lihat tuh ada 60 produk yang muncul. Misalnya saya tulisnya kacamata atau saya tulisnya masker wajah, itu yang muncul 60 produk. Padahal toko yang jualan ada 9 juta. Produk yang terdisplay ada berapa? Hanya ada 60. Itu adalah ranking dan posisi. Ini adalah sangat penting teman-teman. Kalau kita memahami ini, kita tahu kalau mau main di Google sama di marketplace, mainnya main posisi, mainnya main ranking. Berarti iklan. Kedua adalah suggest. Kalau kita nonton sebuah video di YouTube atau di mana, biasanya kita akan disuggest, diberikan saran video-video selanjutnya. Bagaimana itu terjadi? Terjadi karena gerak-gerik kita, perilaku kita dipantau oleh aplikasi dan kemudian disarankan konten. Nah, yang kedua ini tidak bisa pakai iklan, tetapi konten kita harus menarik. Jadi ada 2 algoritma utama ya di dalam dunia digital. Ini contohnya tadi, contoh jual herbal yang muncul di home ya cuman ada 15-an. Misalnya herbal di Tokopedia ada 60 produk yang muncul. Sisanya itu 9 juta kemana? Ya tentu saja untuk bisa menang harus beriklan. Nah teman-teman semua, ini saya akan kasih ide ya. Bagaimana kita bisa memulai bisnis tanpa modal, ide, stok, tim, dan ruko hingga sukses. Pertama, teman-teman gunakanlah metode dropship. Dropship ini adalah bisnis tanpa modal, tanpa tim, tanpa stok, tanpa resiko. Keuntungan konservatif. Di sini teman-teman hanya sendirian, modalnya foto dan mencari perusahaan-perusahaan yang melakukan dropship. Di sini tujuannya adalah belajar. Biasanya dikasih komunitas, dia akan membantu kita. Nih cara jualan begini, kalian nggak usah pusing, ikutin aja dulu. Dan kalian bisa mempelajari begitu banyak. Ini adalah 3 tahapan menjadi seorang entrepreneur. Ini dilakukan oleh banyak orang. Seperti Elon Musk juga sama, seperti Jeff Bezos juga tahapannya begini. Pertama adalah kita tanpa modal, tanpa tim, tanpa stok, tanpa resiko, yaitu dropship, menjualin produk orang lain, modalnya foto. Kalau kita sudah berhasil jual 10 produk aja, kita pindah kedua ke reseller, kita beli per 10 belinya. Karena waktu kita belinya 10, 20, kita dapat apa? Kita dapat stok, di situ ada resiko, di saat yang sama ada untung yang lebih gede karena harganya pasti lebih murah. Ya. Tahap kedua adalah reseller dan tahap ketiga adalah pengusaha full.
Sebab apa? Ketika reseller kita baru tahu nih ngurusin staff kita yang telat datang, telat masuk, lambat ngejawab, bagaimana kita menghandle staff yang sedikit, tim kita yang sedikit di dalam proses reseller itu, adminnya nggak benar dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke pengusaha full time. Di sana problem yang kita hadapi lebih besar, tetapi secara kredibilitas, secara keuntungan juga lebih besar. Teman-teman semua, ini adalah 6 pertanyaan yang perlu dijawab ketika kita melakukan riset dan kita perlu bertanya berapa besar marketnya, berapa besar persaingannya, alasan yang membuat orang untuk membeli, ya seperti tadi kita sudah bahas, dan lain sebagainya. Ini slide terakhir, tapi cukup menarik. Jualnya di mana? Nah, Pak, produk saya jualnya di mana? Di marketplace, di website, di mana nih Pak? Ini adalah guidance umum, tetapi kita bisa kreatif terhadap guidance ini kalau kita sudah menguasai 5 tahap buyer journey sama 5 elemen digital marketing dengan teknik-tekniknya ya. Pertama, untuk produk unik dan murah di marketplace, cara jualannya dengan iklan, mau nggak mau sekarang karena di sana tokonya ada 9 jutaan. Terus cara jualan untuk di search engine pakai apa? Search engine optimization atau search engine marketing. Kalau produknya murah dan nggak sengaja beli, mungkin teman-teman pernah nggak ngalamin, lagi ngelihat gambar sesuatu karena harganya nggak terlalu mahal, teman-teman langsung beli begitu aja, harganya 20.000 barangkali, 10.000, 15.000, langsung bayar begitu aja. Jika produk kita termasuk kayak begitu, tanpa branding kita bisa jualin di sosial media. Untuk makanan dan hobi di chatting platform juga sangat tepat untuk penjualan produk kita. Oke, barangkali itu dulu teman-teman semua, siapkan pertanyaannya. Saya akan mengembalikan kepada Kak Ratna untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan. Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Boleh juga langsung tulis di kolom komen pertanyaan tentang digital marketing ataupun problem yang dihadapi di dalam pemasaran produk teman-teman. Tadi kan saya lihat di atas begitu banyak problem yang katanya ada hubungannya dengan pemasaran, ada hubungannya dengan memperkenalkan produk. Silakan teman-teman bisa tulis di kolom komen apa saja problemnya. Saya dengan senang hati menjawab problem teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Ratna, silahkan. Dan teman-teman lain, oh itu udah ada yang bertanya. Kenapa ya orang yang berbisnis dengan target memenuhi gengsi lebih kaya ketimbang yang berbisnis dengan target memenuhi kebutuhan fungsi? Masa iya sih, Mas Antonius? Saya mau tanya nih, tanya ya. Mau tanya, mobil Toyota dan mobil Ferrari, lebih kaya pemilik pabrik Toyota apa pabrik Ferrari? Satu Ferrari mahal loh, atau yang paling mahal apa sekarang ya? Apa tuh sih? Phantom Ghost, Tesla dari Tesla sama Ferrari malah Ferrari bisa, atau Lamborghini bisa 20 miliar satu mobil. Bugatti juga lebih mahal. Ya, teman-teman semua. Kalau kita lihat yang gengsi itu ya seperti misalnya Lamborghini sama Toyota. Harga Toyota jauh di bawah Lamborghini ataupun Ferrari. Di bawah Rolls Royce pastinya. Tapi pemilik pabrik Toyota itu jauh lebih kaya dibandingkan pemilik Lamborghini. Karena Toyota memiliki sekian banyak penjualan. Ada Lexus, ada Toyota. Toyotanya terjual jutaan. Setiap bulan entah terjual berapa banyak. Tapi kalau misalnya Ferrari sama Lamborghini terjual banyak, dia malah nggak laku. Karena sekarang semua orang pakai Lamborghini. Lamborghini produk-produk gengsi ini hanya laku kalau nggak semua orang pakai. Justru kalau semua orang pakai, dia malah nggak laku. Menarik kan? Nah itu. Tetapi masalah kaya nggak kaya tergantung. Itu nggak selalu berbanding lurus dengan produknya. Tidak selalu berbanding lurus. Pemilik brand-brand ternama ya, pemilik brand ternama seperti Louis Vuitton ataupun Louis Vuitton dan kemudian Hermes, itu satu orang namanya Arnold siapa ya, orang Prancis. Tadinya dia di Louis Vuitton juga kalau nggak salah, terus kemudian bisa menguasai banyak brand. Jadi semuanya sebenarnya waktu membeli brand-brand mahal itu larinya ke
satu orang tersebut. Pak, bagaimana nih banyak tip untuk affiliate? Affiliate ya kita afiliasi, kita memasarkan produk orang, dan tentunya kita harus menguasai digital marketingnya. Teman-teman semua, Asosiasi Digital Marketing sudah memberikan kuliah resmi pada 30 ribuan mahasiswa selama tahun 2022 semester pertama. Saat ini yang masih berjalan adalah perkuliahan di Universitas Indonesia. Untuk teman-teman di Universitas Indonesia, kita sedang memberikan digital marketing, jurusannya administrasi justru, bukan jurusan ekonomi bisnis. Dimulai dari sana dan terus meluas. Jadi kalau misalnya tip affiliate, ada begitu banyak hal yang perlu dilakukan ya, entah dari kontennya, entah dari SEO, SEM. Semoga nanti kita bisa memulai perkuliahan juga di UNER. Kalau teman-teman tertarik, usulkan. Kita bisa bikin perkuliahan selama 1 semester. Jadi kita memberikan perkuliahan selama 1 semester di beberapa kampus seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan di Jakarta. Jadi negeri dan swasta kita memberikan mahasiswa yang telah mengikuti itu ada 32.000. Ketika lulus, para mahasiswa ini akan memiliki website sendiri karena ada portofolio dalam bentuk karya, dan kedua adalah mereka memiliki sertifikat dari Badan Sertifikasi Nasional. Jadi teman-teman memiliki sertifikat LSPP 3. Jadi dapat 2 hal itu plus dapat SKS juga. Ya semoga nanti di UNER bisa ada ya mata kuliahnya yang lintas jurusan, jadi semua orang bisa masuk gitu mempelajari digital marketing. Nanti saya bisa berikan tipsnya lebih banyak lagi untuk teman-teman sehubungan dengan afiliasi itu, karena harus menguasai teknik-teknik promosinya, Mas ya. Kan ini pertanyaannya sudah agak menjurus ke dalam marketing, jadi perlu waktu untuk mempelajari hal itu. Pak, bagaimana mengubah mindset jika mau memulai bisnis tapi takut rugi besar? Tadi saya kasih 3 mindsetnya. Waktu Tokopedia dimulai, dia nggak punya produk. Betul nggak? Waktu Gojek dimulai, dia juga menjadi promotor atau afiliasi bagi motor-motor ojek orang lain yang bahasa sekarangnya disebut dropship. Jadi teman-teman semua, mindsetnya itu ada 3 langkah. Pertama dropship. Dropship tuh ngejualin produk orang. Di situ nggak bakal ada rugi. Nggak bakal. Karena modalnya cuma screenshot. Sama kita sebarin kemana-mana. Dalam proses tersebut kita belajar marketing. Untuk Mas Nanda nih ya, Devin Nanda, kita belajar marketing. Kalau gagal gimana? Nggak ada ruginya, nggak ada stok kok. Yang punya stoknya itu adalah yang punya produk. Jadi kita nggak ada ruginya. Dan kemudian kalau kita sudah mulai berhasil jualin 10 produk aja sebulan, baru kita beli tuh jadi seorang freelance, berafiliasi atau reseller. Kita resell, cari produk yang laku, dan kemudian cari yang membimbing kita lebih dalam lagi dalam dunia penjualan. Cari yang memberikan bimbingan. Karena biasanya para yang menjadi reseller ataupun dropship itu pasti memberikan bimbingan bagi mereka yang mengikuti mereka. Bagi siapapun yang menjadi dropship dari sebuah produk, biasanya dibimbing oleh produknya. Nah, di situ kita menyerap ilmunya. Tidak ada kerugian, tidak ada modal, tidak ada stok, dan lain sebagainya. Cari aja produk dropship. Atau bisa menggunakan aplikasi namanya Dimia. Di Dimia itu kita bisa melihat produk-produk dan lain sebagainya yang dijual murah apa aja, dan kita bisa mengambil dari sana. Kira-kira tadi ya, Devin, ada 3 tahapan dropship, mindsetnya itu. Kedua adalah reseller, ketiga baru menjadi owner. Tahapannya gitu. Ada ketiga ini, kebetulan saya membantu saudara saya yang bisnis di supplier bahan bangunan. Saya ingin bertanya bagaimana model teknik digital yang marketing yang cocok dengan bisnis tersebut. Oke. Pertama adalah kita harus kembali kepada 5 tahap buyer journey. Bapak ingin mempromosikan toko bangunannya atau menjual produknya produk-produknya? Itu pertanyaan pertama. Kalau pengen dikenal tokonya berarti harus tahap 1, yaitu tahap perkenalan. Tahap perkenalan pakainya apa? Sosmed. Pakainya sosmed. Terus kemudian Pak, cara bikin konten di sosmednya? Gunakan 5 tahapan digital marketing. Tahap 1, targeting. Pertanyaannya saya adalah, siapa target yang ingin membeli produk Bapak? Terus kemudian apakah Bapak itu, apa yang menjadi kelebihan Bapak? Apakah fungsi, apakah gengsi, emosi, atau apa?
yang menjadi kelebihan Bapak. Baru nanti akan dikeluarkan menjadi konten, Pak. Ya, untuk Mas Rafli ya, Mas Rafli gitu. Jadi kita perlu meneliti seperti itu tadi. Makanya ilmunya secara fondasi ilmunya cuma ada 2 itu. Nanti SEO, SEM kita pelajari itu di dalam kuliah selama 14 kali pertemuan ya. 3 SKS itu kita pelajari di dalam kuliah kita. Teknik-teknik detailnya. Tetapi yang terpenting itu strateginya. Strateginya ada di 2 fondasi tadi. Fondasi pertama adalah 5 tahap buyer journey, dan yang kedua adalah tadi yang seperti saya sampaikan adalah 5 elemen digital marketing. Bertanya kembali siapa yang ingin dipromosikan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Niki. Adakah kesempatan bagi seorang penjual yang tidak menggunakan paid ads untuk tampil misalnya dalam halaman pertama di Google? Wah, ada banget. Saya salah satu bisnis usaha saya ada sebuah tempat pelatihan yang sudah berdiri dari tahun 2003 sampai sekarang. Berapa tahun tuh ya? Cukup hampir 20 tahun berdiri. Dan di Google selalu nomor 1 tanpa beriklan. Jadi kalau teman-teman cari kursus SEO, belajar digital marketing, dia di halaman pertama Google. Perusahaannya pasti menang di situ. Jadi bisa. Terus kemudian ada dari Anas, untuk usaha makanan saat kita iklankan di platform digital, terkadang ada di daerah dengan jarak yang lumayan dan ada ketakutan terkait kondisi makanannya seperti menjadi dingin dan bagaimana solusinya. Nah, kepada Mas Anas ya ini, maka beriklannya itu yang tadi targetingnya. Kita harus memikirkan kalau nyampe ke sananya udah dingin, udah hancur makanannya, ya nggak akan memberikan penjualan kembali karena orang akan kecewa. Berarti apa? Pada saat mengiklan itu radiusnya itu bisa diukur. Itulah hebatnya digital marketing. Kita bisa mengukur agar produk kita ini hanya dilihat oleh orang yang radiusnya itu 1 kilo, 2 kilo dari lokasi dapur kita. Sehingga produknya itu akan tetap dalam kondisi prima. Jadi harus diatur ya untuk Mas Anas. Terus dari Sylvia, tanggapan Bapak ketika para all-shop endorse para selebgram atau artis-artis besar, ataukah berpengaruh dengan pemasaran? Balik lagi kepada buyer journey. Endorse-nya itu untuk dikenal atau untuk dibandingin. Misalnya nih, di dalam comparing, saya di endorse buat compare. Jadi nanti para endorsernya dia ngebandingin berbagai produk, Pak. Produk saya jadi nomor 1. Itu juga bisa. Jadi harus ditanyakan kepada diri sendiri dalam buyer journey mau yang mana. Kalau mau dengan penjualan berarti testimoni, tetapi harus tepat. Saya akan ceritakan, ada seorang teman yang bertanya kepada saya, Pak Dian, saya punya sebuah bengkel renovasi mobil mewah khusus untuk merubah mobil menjadi sangat-sangat bagus gitu dalamnya. Dia pakai endorser seorang artis yang followernya puluhan juta, yang satu lagi followernya jutaan. Ketika dia di follower yang jutaan, dia modal 200 juta, kembalinya 5 miliar. 100 juta atau 200 juta baliknya 5 miliar. Tapi setelah itu dia pakai lagi, nggak ada lagi Pak yang beli. Saya pakai yang followernya 25 juta malah nggak ada yang beli. Jadi jawabannya adalah kembali kepada targeting. Siapa, terus di mana, terus kemudian profesinya apa yang cocok dengan produk kita. Kalau ada seorang influencer yang cocok dengan gambaran calon pembeli kita, maka endorser juga cocok. Terus terakhir ini dari Putri Desantri, apakah analisa SWOT termasuk bagian penting dalam bisnis digital, dalam digital? Tentunya ya, di dalam proses targeting itu tadi. SWOT itu termasuk dalam analisa awalnya. Jadi apa strength-nya kita? Apakah strength kita di gengsi, strength kita di fungsi, atau apa? Kira-kira begitu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Ratna, atau Kak Ratna lagi di mana nih mungkin nih? Ke Prof. Eli mungkin dari saya sudah saya sampaikan, Prof. Ini pertanyaan juga sudah dijawab. Ya, baik, menarik sekali ya adik-adik. Ya, mungkin Pak Dian bisa mengutarakan juga program apa dari Asosiasi Digital Marketing ini sambil mengenalkan ke adik-adik, karena nanti supaya related ketika kita nanti mempublish gitu. Jadi kira-kira next-nya itu adik-adik perlu apa sih? Nah, seperti itu. Silakan Pak Dian. Ya, terima kasih Prof. Eli. Jadi dari pertanyaannya ada ketertarikan, ada niatan ya
untuk memahami digital marketing ini. Jadi teman-teman semua, program kita selanjutnya itu kita memiliki perkuliahan yang lengkap dengan sertifikasi profesi. Di dalam perkuliahan itu, digital marketing dipelajari dengan praktek. Saat ini teman-teman yang belajar digital marketing di Indonesia dari 3.000 kampus, hanya sekian kampus, kurang dari 5% yang mengajarkan digital marketing. Kedua, digital marketing yang dipelajari itu nggak pakai praktek riset big data. Saya kalau melihat kenapa mereka tidak bisa praktek, karena untuk praktek harus bayar ke Google. Jadi kalau kita nggak pasang iklan ke Google, sama Google datanya nggak dikasih. Tetapi di dalam proses kita nanti kuliah bersama, teman-teman akan diberikan akses aplikasi big data untuk mengetahui, contoh, yang butuh produk tertentu berapa banyak, yang butuh produk tertentu berapa banyak, semuanya itu akan dikasih tahu. Sedangkan kalau teman-teman ingin mengetahui hal itu, teman-teman itu akan diminta untuk membayarnya itu cukup mahal. Tetapi ketika nanti dalam perkuliahan, teman-teman tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun karena sudah termasuk dalam perkuliahan tersebut. Ini saya contohkan saja ya, misalnya ini kalau teman-teman ingin melihat pakai aplikasi Google sekalipun, itu tidak bisa melihat data-data ini. Jadi data-data yang diberikan di Google diberikan jauh lebih lengkap di aplikasi-aplikasi yang nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini contohnya riset produk. Kalau kita ingin meriset produk kecantikan, misalnya lipstick. Lipstick itu dicari sebanyak 272.000 di Indonesia. Dengan rincian sebagai berikut, 27.000 pencarian di Google, penjualan di Tokopedia sebanyak sekian, kota-kota orang membeli di mana saja. Nah, data-data ini kalau teman-teman cari di Google itu harus bayar ke Google-nya. Hanya mereka yang bayar di Google baru bisa melihat data-data ini. Jadi teman-teman lain yang berkuliah pada saat ini, pada dasarnya berkuliah digital marketing ya, dia berkuliah dengan mata tertutup karena tidak mengetahui datanya. Sebab saya agak ragu juga, misalnya mahasiswa harus bayar 500.000 hanya untuk melihat data. Kayaknya saya juga kalau waktu masih kuliah nggak mau dong teman-teman ya. Aduh sayang deh buat melakukan hal yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Jadi di dalam kuliah kita nanti teman-teman akan dibekali dengan aplikasi-aplikasi ini. Jadi akan lebih lengkap dibandingkan teman-teman lain yang sudah berkuliah digital marketing tapi dia tidak memiliki sebenarnya datanya selengkap apa yang kita sama-sama akses nantinya. Itu adalah program-program kita, jadi ada kuliah yang teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa mengikuti bersama kita. Semoga kita bisa bertemu kembali ya dalam program yang lebih panjang, kira-kira begitu.